Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amandasari dengan akhiran NIM 032 dari kelas M03 pengantar bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Sebelumnya, apa sih DNA itu? DNA atau biasa disebut dengan asam deoksiribonukleat merupakan cetak biru dari suatu kehidupan dan merupakan bahan kimia organik yang mengandung informasi genetik dan instruksi untuk mensintetis protein, di mana bisa ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme. DNA juga merupakan bagian terpenting dari reproduksi, di mana keturunan genetik terjadi melalui pewarisan DNA dari orang tua ke induknya. Molekul DNA sendiri terdiri dari dua untai yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk sesuatu atau yang biasa disebut dengan heliks ganda. Heliks ganda sendiri merupakan istilah biologis yang menggambarkan keseluruhan struktur DNA. Heliks ganda terdiri dari dua rantai spiral DNA yang bentuknya sering divisualisasikan sebagai tangga spiral. Struktur DNA rantai heliks ganda sendiri terdiri dari dua rantai polinukleotida yang diikat bersama oleh ikatan hidrogen pada pasangan basa. Pasangan basa ini terdiri dari purin dan pirimidin yang mengikat dengan cara yang spesifik, yaitu adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya ada nukleotida. Nukleotida merupakan monomer asam nukleat atau building block yang memiliki banyak fungsi dalam metabolisme seluler dan merupakan unit dasar penyusun DNA dan terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula deoksiribosa adalah gula berkarbon 5 yang memiliki 4 atom karbon dan 1 atom oksigen pada cincinnya. Gula deoksiribosa memiliki 5 atom karbon yang terhubung dengan gugus fungsi hidroksil atau OH pada atom karbon ke-3 dan 5, serta dengan basa nitrogen pada atom karbon ke-1. Gugus fosfat terdiri dari 3 atom oksigen dan 1 atom fosforus yang terikat pada gula deoksiribosa. Basa nitrogen terdiri dari adenin yang berpasangan dengan timin yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen dan guanin yang berpasangan dengan sitosin yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. 4 pasangan basa inilah yang membentuk nukleotida. Susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat bisa dilihat pada gambar. Pada gambar kiri bawah terdapat nukleotida monofosfat, yakni basa nitrogennya hanya mewakili satu sisi pasangan basa. Dan gambar yang kanan atas merupakan 4 nukleotida yang membentuk 2 pasangan basa, yaitu timina dengan adenina yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, serta guanina dengan sitosina yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing yang membentuk 2 struktur unting ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan di gambar bagian kiri atas. Nah, unsur-unsur struktural pada nukleotida sendiri bisa dilihat pada gambar di samping saya. Ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida akan berwarna kuning, biru, dan hijau di bagian tengah. Suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki 1 gugus fosfat, yaitu yang berwarna merah. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat. Penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida dilabel sebagai base dan glycosidic bond atau ikatan glikosidik. 5 basa nukleosida yaitu kelompok purina dan pirimida dicantumkan pada gambar di bagian kanan yang berwarna biru. Sedangkan molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Nah,
Nukleosida sendiri merupakan unit dasar penyusun DNA yang terdiri dari gula deoksidibosa dan basa nitrogen. Nukleosida ini membentuk ikatan glikosidik dengan nukleotida lain melalui ikatan fosfodiester. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula yang berupa ribosa dan deoksidibosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Nukleosida juga merupakan senyawa organik yang terdiri dari sebuah basa nitrogen dan sebuah gula pentosa. Dalam nukleotida, gula pentosa dan basa nitrogen dihubungkan oleh ikatan glikosidik yang membentuk nukleosida. Dari penjelasan tadi, terdapat beberapa perbedaan antara nukleotida dan nukleosida. Perbedaan utama antara nukleotida dan nukleosida terletak pada keberadaan gugus fosfat. Nukleotida memiliki gugus fosfat, sementara nukleosida tidak memiliki gugus fosfat. Perbedaan kedua yaitu molekul RNA mengandung gula ribosa di mana karbon nomor 2 berikatan dengan gugus hidroksil, sedangkan pada struktur DNA, gugus hidroksil tersebut diganti dengan atom hidrogen. Keduanya merupakan komponen penting dalam molekul DNA dan RNA, serta berperan dalam berbagai proses biologis di dalam sel. Selanjutnya yaitu untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida yang terhubung melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk di antara gula pentosa dan gugus fosfat. Ikatan fosfodiester tersebut melalui reaksi antara gugus hidroksil pada gula pentosa dan gugus fosfat pada nukleotida yang berdekatan dengan pembebasan air sebagai produk samping. Rangkaian nukleotida DNA memiliki arah tertentu, yaitu 5:3, yang menunjukkan arah penambahan nukleotida baru pada rantai DNA selama replikasi atau sintesis protein. Struktur tersebut memberikan stabilitas pada DNA dan memungkinkan informasi genetik disimpan dalam urutan nukleotida pada molekul DNA. Gambar tersebut merupakan ikatan fosfodiester, yakni molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester, di mana gugus 5-fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3-hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5N dan 3N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5N, sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3 dinamakan 3N. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5N pada kiri dan 3N pada kanan, sehingga arahnya 5:3. Selanjutnya, ada basa nitrogen penyusun DNA dan pasangan basa. Untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin, yakni basa nitrogen adenin dan guanin disebut purin, sedangkan timin dan sitosin disebut pirimidin. Purin terdiri dari 2 cincin karbon dan nitrogen, sedangkan pirimidin terdiri dari 1 cincin karbon dan nitrogen. Pasangan basa adenin dan timin membentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya ada macam-macam DNA yang meliputi DNA genomik, DNA mitokondria, DNA kloroplas, DNA ribosom, DNA plasmid, dan DNA rekombinan. Yang pertama yaitu DNA genomik. DNA genomik merupakan jenis DNA yang membawa informasi genetik lengkap dari suatu organisme, termasuk gen-gen yang mengkode protein dan gen-gen yang tidak mengkode protein.
DNA genomik ini terdapat dalam kromosom yang ada di dalam inti sel. Yang kedua yaitu DNA mitokondria. DNA mitokondria merupakan jenis DNA yang ditemukan di dalam mitokondria, organel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan energi di dalam sel. DNA mitokondria umumnya berbentuk lingkaran dan mengkode protein yang diperlukan untuk aktivitas mitokondria. Yang ketiga yaitu DNA kloroplas. DNA kloroplas adalah jenis DNA yang ditemukan di dalam kloroplas, organel yang bertanggung jawab untuk melakukan fotosintesis pada sel tumbuhan. DNA kloroplas juga berbentuk lingkaran dan mengkode protein yang diperlukan untuk fotosintesis. Yang keempat yaitu DNA ribosom. DNA ribosom merupakan jenis DNA yang terdapat dalam ribosom, organel yang bertanggung jawab untuk mensintetis protein di dalam sel. DNA ribosom berperan dalam mengatur urutan asam amino dalam protein yang dihasilkan. Yang kelima yaitu DNA plasmid. DNA plasmid adalah molekul DNA kecil berbentuk sirkular yang ditemukan pada sel prokariotik dan eukariotik. Plasmid dapat bereplikasi secara independen dan terpisah dari kromosom utama sel. Plasmid seringkali mengandung gen yang memberikan keuntungan bagi sel seperti gen resistensi antibiotik, gen virulensi, atau gen yang terlibat dalam metabolisme tertentu. Oleh karena itu, plasmid sering digunakan dalam rekayasa genetika untuk memasukkan dan mengekspresikan gen tertentu pada organisme tertentu. Plasmid dapat ditransferkan dari sel satu ke sel lainnya melalui proses konjugasi, transduksi, atau transformasi, dan kemampuan ini memungkinkan plasmid untuk menjadi vektor dalam transfer gen dalam berbagai aplikasi bioteknologi dan biomedis. Yang terakhir yaitu DNA rekombinan. DNA rekombinan adalah molekul DNA yang dibuat dengan cara menggabungkan bagian-bagian molekul DNA yang berasal dari sumber yang berbeda. Proses ini melibatkan teknik manipulasi genetik untuk memotong dan memanipulasi molekul DNA secara terkontrol dan kemudian menyatukannya kembali untuk membuat molekul DNA baru yang berbeda dari asalnya. Teknik rekayasa genetika digunakan untuk membuat DNA rekombinan dengan tujuan tertentu seperti memasukkan gen spesifik ke dalam organisme tertentu atau menghasilkan protein tertentu dalam jumlah yang besar, merupakan hasil rekombinasi DNA dari berbagai organisme. DNA rekombinan sering digunakan dalam rekayasa genetika untuk menghasilkan produk-produk baru. Selanjutnya ada RNA. RNA atau ribonucleic acid adalah molekul asam nukleat yang terdiri dari urutan nukleotida yang bertindak sebagai pengantar informasi genetik dari DNA ke protein. Seperti DNA, RNA juga terdiri dari nukleotida yang merupakan monomer penyusunnya. Namun, RNA memiliki perbedaan dengan DNA, yaitu RNA hanya terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin. RNA lebih pendek daripada DNA dengan panjang sekitar beberapa ratus hingga beberapa ribu nukleotida. Sementara DNA dapat mencapai panjang jutaan nukleotida. Struktur RNA sendiri terdiri dari 3 unsur utama, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Gula pentosa yang terdapat dalam RNA adalah ribosa, sedangkan dalam DNA adalah deoksiribosa. Basa nitrogen yang menyusun RNA adalah adenin, sitosin, guanin, dan urasil.
Sedangkan dalam DNA, basa nitrogen yang terdapat adalah adenin, sitosin, guanin, dan timin. Gugus fosfat mengikat nukleotida bersama-sama membentuk ikatan fosfodiester, membentuk rantai utuh RNA. Masing-masing polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Yang akan dibahas pertama yaitu gula pentosa. Gula pentosa yang terdapat dalam RNA adalah ribosa yang memiliki 5 atom karbon. Ribosa memiliki 1 gugus hidroksil pada karbon kedua, sedangkan pada deoksiribosa tidak memiliki gugus hidroksil pada karbon kedua. Adanya gugus hidroksil ini pada RNA memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen antara basa nitrogen pada nukleotida yang berdekatan. Yang kedua ada basa nitrogen. Basa nitrogen yang menyusun RNA terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Urasil ini menggantikan timin yang terdapat pada DNA. Basa nitrogen ini terikat pada karbon ke-1 pada gula pentosa melalui ikatan N-glikosidik yang membentuk nukleosida. Kombinasi dari gula pentosa dan basa nitrogen ini membentuk nukleotida. Dan yang terakhir adalah gugus fosfat. Gugus fosfat yang terdapat pada RNA terikat pada gula pentosa melalui ikatan fosfodiester. Setiap nukleotida pada RNA terhubung melalui ikatan fosfodiester antara gugus fosfat pada karbon kelima pada gula pentosa pada nukleotida sebelumnya dengan gugus hidroksil pada karbon ketiga pada gula pentosa pada nukleotida berikutnya. Ikatan fosfodiester ini membentuk rangkaian nukleotida dalam RNA. RNA dibuat melalui proses transkripsi, di mana molekul RNA disintetis dari DNA cetakan. Ada 3 jenis RNA yang terlibat dalam sintetis protein. Yang pertama yaitu mRNA atau messenger RNA, yaitu RNA ini mengandung informasi genetik dari DNA yang bertanggung jawab untuk mengkodekan protein tertentu dalam sintetis protein. mRNA dibuat melalui proses transkripsi, di mana urutan nukleotida pada DNA diubah menjadi urutan nukleotida RNA melalui aksi RNA polimerase. mRNA merupakan molekul kunci dalam sintetis protein dan perannya penting dalam pengaturan ekspresi gen pada sel. Yang kedua yaitu rRNA atau ribosomal RNA. RNA ini merupakan komponen utama dari ribosom, yaitu struktur sel yang bertanggung jawab untuk sintetis protein. rRNA membantu mengikat mRNA dan tRNA atau transfer RNA dan memfasilitasi sintetis protein. rRNA bekerja dengan mRNA dan tRNA untuk membentuk kompleks ribosom, di mana mRNA dibaca pada urutan nukleotida pada mRNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino dalam rantai polipeptida. rRNA adalah bagian integral dari ribosom dan berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi kimia yang terlibat dalam sintetis protein. Yang terakhir adalah tRNA atau transfer RNA. RNA ini mengirimkan asam amino ke ribosom selama sintetis protein. tRNA memiliki suatu sekuens asam amino yang khas pada salah satu ujungnya dan mampu mengenali kodon mRNA tertentu pada ujung lainnya. tRNA mengenali urutan kodon pada mRNA melalui antikodon pada ujung tRNA yang berpasangan secara spesifik dengan urutan kodon pada mRNA. Setiap tRNA membawa satu jenis asam amino, sehingga ribosom dapat memasangkan asam amino dengan urutan kodon yang tepat pada mRNA dan membangun rantai polipeptida.
DNA dan RNA adalah dua jenis asam nukleat yang penting dalam kehidupan. Keduanya terdiri dari rantai polinukleotida, tetapi memiliki beberapa perbedaan signifikan dalam struktur, fungsi, dan letak di dalam sel. Yang pertama, pada segi struktur, DNA memiliki dua rantai polinukleotida yang saling melingkar membentuk struktur heliks ganda. Sedangkan RNA hanya memiliki satu rantai polinukleotida yang membentuk struktur heliks tunggal. Yang kedua, letak DNA terdapat di dalam inti sel, sedangkan RNA terdapat di dalam inti sel dan sitoplasma. Yang ketiga, gula pentosa pada DNA adalah deoksiribosa, sementara pada RNA adalah ribosa. Perbedaan ini terletak pada keberadaan satu atom oksigen pada gugus hidroksil pada posisi 2 ribosa dalam RNA. Yang keempat, basa nitrogen pada DNA terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan timin. Sedangkan pada RNA, basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Urasil ini menggantikan timin. Yang kelima, kadar DNA dalam sel biasanya jauh lebih tinggi daripada RNA. Hal ini karena DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik yang terdapat dalam inti sel, sedangkan RNA memiliki berbagai macam fungsi dan terdapat dalam inti sel dan sitoplasma. Dan yang terakhir, DNA memiliki fungsi utama sebagai molekul penyimpanan informasi genetik, sedangkan RNA memiliki berbagai macam fungsi seperti transkripsi, informasi genetik, pengiriman informasi genetik, sintetis protein, dan regulasi ekspresi genetik. Selanjutnya ada istilah dogma sentral. Apa sih yang disebut dengan dogma sentral? Dogma sentral merupakan proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral juga didefinisikan sebagai konsep dasar dalam biologi molekuler yang menjelaskan aliran informasi genetik dalam sel dari DNA ke RNA dan dari RNA ke protein. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Francis Crick pada tahun 1958 dan sejak itu telah menjadi dasar dari pemahaman tentang proses biokimia di dalam sel. Dogma ini menjelaskan cara informasi genetik diproses dalam sel dari DNA menjadi protein yang berperan dalam berbagai tahap metabolisme di dalam tubuh organisme. DNA memiliki dua fungsi utama sebagai pembawa informasi genetik. Yang pertama yaitu membuat salinan yang identik dari dirinya sendiri selama proses replikasi atau duplikasi. Dan yang kedua yaitu meneruskan informasi genetik ke RNA selama proses transkripsi. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap penting, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang pertama yaitu replikasi. Replikasi adalah proses pengkopian rangkaian molekul DNA sehingga menghasilkan molekul anakan yang identik. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Replikasi DNA dimulai dari tempat-tempat tertentu yang disebut pangkal replikasi. Protein yang memulai replikasi DNA mengenali urutan tertentu pada DNA, menempel pada DNA tersebut, memisahkan kedua untai DNA, dan membuka suatu gelembung replikasi. Mekanisme replikasi DNA melibatkan enzim helikase untuk membuka untai ganda DNA, enzim primase untuk membuat primer DNA, DNA polimerase yang berfungsi untuk memperpanjang untai baru DNA, dan enzim ligase yang berfungsi untuk merekatkan atau menyambungkan fragmen-fragmen DNA. Namun, enzim utama yang berperan dalam replikasi adalah DNA polimerase.
Yang selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA dari cetakan DNA. Transkripsi adalah tahap penting dalam sintetis protein atau ekspresi gen, di mana terjadi pengubahan urutan basa nitrogen dari DNA menjadi urutan basa nitrogen RNA dalam bentuk rantai tunggal. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus sel. Pada prokariotik terjadi di nukleot dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Proses inisiasi dalam transkripsi dimulai ketika enzim polimerase RNA mengenali dan berikatan dengan daerah prometer pada untai DNA. Prometer merupakan daerah spesifik pada DNA yang memiliki urutan basa tertentu yang dikenali oleh polimerase RNA sebagai tempat memulai transkripsi. Setelah berikatan pada prometer, polimerase RNA akan membuka heliks DNA dan membentuk sebuah gelembung transkripsi. Yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Setelah tahap inisiasi selesai, proses elongasi dimulai. Pada tahap ini, enzim polimerase RNA menambahkan nukleotida ke rantai RNA yang sedang tumbuh atau dari molekul RNA yang terbentuk sepanjang untai ganda DNA. Polimerase RNA membaca urutan basa pada DNA template dan menempelkan nukleotida yang komplementer pada rantai RNA yang baru dibangun. Tahap elongasi terus berlangsung sampai mencapai daerah terminator yang menunjukkan akhir dari proses transkripsi. Yang terakhir yaitu tahap terminasi atau pengakhiran. Saat mencapai tahap terminasi, RNA polimerase akan sampai pada daerah terminator yang bisa berupa urutan basa spesifik pada DNA atau struktur pada RNA yang baru terbentuk. Setelah mencapai terminator, RNA polimerase akan melepaskan dirinya dari DNA yang baru terbentuk. Setelah polimerase RNA melepaskan diri dari DNA, molekul RNA yang baru terbentuk akan terlepas dari cetakan DNA. Tahap terminasi adalah tahap akhir dari proses transkripsi dan setelah itu molekul RNA baru dapat digunakan untuk proses translasi atau dapat diolah lebih lanjut. Tahap yang terakhir dari dogma sentral adalah translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi adalah proses pembentukan protein dari molekul RNA melalui mekanisme yang melibatkan ribosom sebagai lokasi sintetis protein. tRNA sebagai pengantar asam amino ke ribosom, mRNA sebagai cetakan untuk sintesis protein, dan ribosim sebagai katalisator reaksi. Sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Proses translasi dimulai dengan ikatan mRNA ke subunit kecil ribosom, dan kemudian tRNA yang membawa asam amino akan berikatan dengan kode genetik pada mRNA. Selanjutnya, ribosom akan mentransfer asam amino dari tRNA ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh, dan proses ini berlanjut sampai ribosom mencapai codon stop dan polipeptida selesai disintetis. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.